Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam video seri kuliah Aljabar Linear Elementer, jurusan Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara. Ini adalah kuliah kita yang keempat, di mana kita akan membahas tentang matriks. Nah, karena matriks agak banyak topiknya, kita akan membagi dua, di mana pada video kuliah keempat ini kita akan membahas matriks pada bagiannya yang pertama. Apa saja topik-topik yang akan kita bahas? Ini adalah di antara topik-topik yang akan kita bahas dalam video kuliah keempat kali ini. Referensi utama yang saya gunakan dalam menyusun slides ini adalah atau bahan ini itu bersumber dari Elementary Linear Algebra, Elementary Linear Algebra Application Version karangan Howard Anton dan Chris Rohrs. Yang kedua adalah Elementary Linear Algebra karangan Ron Larson, David C. Palfo. Kita mulai sekarang kuliah kita tentang matrik bagian yang pertama. Matriks ya. Matriks bagaimana kita tahu adalah susunan bilangan-bilangan ya atau elemen-elemen yang dinyatakan dalam bentuk persegi panjang. Nah, bilangan-bilangan di dalam matriks tersebut dinamakan elemen atau entry atau disebut juga anggota. Dan biasanya bilangan itu yang disusun dalam bentuk persegi panjang dibatasi oleh tanda kurung. Dan tanda kurung yang lazim digunakan ada dua jenis, yaitu apakah kurung siku atau kurung biasa. Dan tentu tidak lazim menggunakan kurung kurawal ya. Nah, seperti ini contohnya kita memiliki lima buah representasi matriks. Nah, ini kita lihat ada 5 matriks yang berbeda-beda di sini. Nah, mari kita lihat bahwa matriks ini adalah persegi panjang yang ukurannya berbeda-beda. Jadi setiap matriks itu memang memiliki apa yang kita namakan dengan ukuran atau dimensi. Ya, matriks pertama, kedua, tiga, empat, dan kelima. Nah, matriks pertama kita lihat di sini, dia memiliki berapa baris? Dia memiliki 3 baris. Baris itu adalah kalau kita membaca dari arah kiri ke kanan elemen-elemennya. Ini 3 baris. Matrik kedua juga 3 baris. Matrik yang contoh ketiga hanya 1 baris. Yang keempat 1 baris. Yang kelima ada 3 baris. Nah, selain baris, matrik memiliki kolom. Kolom tentu kita baca dari ini vertikal. Ini 1, 2, ya ada 6 ya. Matrik pada yang pertama ini memiliki 6 kolom. Nah, yang kedua 3 kolom. Ini ada 4, ini 1, dan ini juga 1 kolom. Nah, ini yang dinamakan dengan dimensi dari suatu matrik. Nah, dimensi dari suatu matrik ya biasa kita tulis dengan cara tertentu. Dan suatu matrik biasanya diberi nama, di label dengan nama. Nama suatu matrik biasa menggunakan huruf besar, misalnya huruf kapital A. Jadi ini matrik pertama kita namakan A, dan kita tulis di sini 3 kali 6. Karena dia punya 3 baris dan 6 buah kolom. Matrik yang kedua, mungkin kita namakan C atau D, apapun itu, dalam huruf kapital, 3 kali 3. I, E misalnya berapa baris? 1 baris 4 kolom, 1 kali 4. Dan ini misalnya matrik F, 1 kali 1. Terakhir adalah matrik G misalnya 3 kali 1. Artinya 3 baris 1 kolom. Dan ingat, di dalam menulis suatu matrik seperti ini, yang memuat yang memuat dimensinya, kita mendulukan baris baru kolom. Ya, ini angka pertama menyatakan baris, angka kedua menyatakan banyak kolom yang dikandungnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contoh tadi sudah kita sebutkan pada slide sebelumnya. Nah, contoh matrik yang sering digunakan dalam sehari-hari adalah seperti ini misalnya, dan tentu banyak lagi contoh-contoh lain yang semisal dengan ini. Nah, ini adalah contoh yang kita ambil dari Advanced Engineering Mathematics karangan Irwin.
Krzyk edisi yang ke-10. Misalnya ini matriks, dinamakan matriks A, menyatakan data penjualan selama 1 minggu dari satu perusahaan untuk 3 produk berbeda yang mereka pasarkan. Ya, ini penjualan dari Senin sampai Minggu pada 3 produk yang dimiliki oleh satu perusahaan yang mereka pasarkan. Nah, produknya bisa ini produk pertama, kedua, dan ketiga hari ya ini. Jadi kita meletakkan baris sebagai produk. Baris pertama menyatakan produk satu, banyaknya. Baris kedua, produk dua. Baris ketiga adalah produk tiga. Nah, kemudian kolom menyatakan hari. Ya, kolom pertama adalah hari Senin, penjualan di hari Selasa, dan seterusnya. Nah, pertanyaan muncul, ya, apa yang kita peroleh, informasi apa yang diperoleh kalau kita menjumlahkan semua elemen pada baris. Artinya kalau baris pertama kita tambahkan 40, tambah 33, tambah 81, dan seterusnya menyatakan apa? Ini menyatakan total produk pertama yang laku terjual selama 1 minggu. Jadi ya, selama 1 minggu. Ya, demikian baris kedua dan ketiga. Kemudian informasi apa yang kita peroleh kalau kita menjumlahkan elemen-elemen pada setiap kolom? Ya mungkin kalau kita melingkari elemen pada hari Minggu misalnya, nah ini adalah penjualan total dari produk pertama, kedua, ketiga yang terjual pada hari Minggu. Ini adalah informasinya. Nah, kemudian muncul pertanyaan berikutnya. Bila perusahaan ini memiliki 10 buah outlets yang tersebar di satu kota, 10 outlets ya. Nah, kita dapat membentuk 10 matriks dengan ukuran seperti ini. Ya. Nah, bila ke-10 matriks itu dijumlahkan menurut elemen yang terletak, ya, maksudnya hari produk banyaknya item pada hari Senin untuk produk pertama, ya, dijumlahkan semua ya pada 10 matrik itu, informasi apa yang kita peroleh pada akhirnya ketika kita memiliki 10 outlet, artinya ada 10 matrik seperti ini yang kita jumlahkan elemen serta apa informasi yang diperoleh. Ini tentu dapat Anda jawab dengan mudah. Kita lanjutkan berikutnya yaitu matriks. Ada yang di dalam matriks itu dinamakan matriks bujur sangkar. Nah, kalau di dalam geometri bujur sangkar itu persegi ya, square, yaitu suatu bangunan geometri bidang datar yang uh, memiliki sisi yang sama panjang. Nah, matrik pun begitu. Karena matrik itu sesuai persegi panjang, jadi terkadang suatu matrik itu memiliki jumlah baris dan jumlah kolom yang sama banyaknya. Nah, ini dinamakan matrik bujur sangkar. Ya, banyaknya baris dan banyaknya kolom sama. Nah, untuk setiap matrik bujur sangkar, itu matrik akan memiliki suatu elemen, suatu entry yang kita highlight di sini, yaitu entry A11, artinya ini entry yang berada pada baris pertama, kolom pertama. Entry A22 itu terletak pada baris kedua dan kolom kedua. Nah, semua elemen yang kita highlight ini dinamakan diagonal utama dari suatu matrik bujur sangkar. Dan ingat, hanya matrik bujur sangkar saja yang memiliki diagonal utama. Nah, ini contoh adalah matrik bujur sangkar ukuran 2 kali 2. Ini matrik bujur sangkar 3 kali 3 dan seterusnya. Diagonal utamanya 0,9. Diagonal utamanya memuat komponen atau elemen 146 dan ini diagonal utamanya semuanya bernilai 0. Nah, ini contoh matrik di mana kita menggunakan kurung biasa, bukan kurung siku. Dan itu tidak masalah di dalam kuliah ini kita kadang menggunakan kurung biasa, kadang kita akan menggunakan kurung siku, tapi tidak pernah menggunakan kurung kurawal. Berikutnya adalah matrik 0 setelah matrik bujur sangkar. Yaitu apa? Matrik 0 ya, matrik yang semua elemennya 0. Dia tidak harus bujur sangkar, dia bebas, ya, dia persegi panjang, berapapun itu dimensinya. Yang penting semua komponen atau elemennya adalah 0. Nah, ini contoh matrik 0 seperti pada angka 0 pada bilangan ya. Seperti peran nanti akan seperti angka 0 pada operasi bilangan.
Berikutnya kita bahas operasi aljabar matriks. Maksudnya adalah bagaimana dua matrik atau lebih kita tambahkan. Bagaimana jika mengurangkan, bagaimana kalau kita mengalihkan. Bagaimana kalau suatu matrik dikalikan dengan suatu skalar dan seterusnya. Ini yang dinamakan dengan operasi aljabar dari matriks. Nah, pertama yaitu kesamaan. Ya. Dia ada tambah, kurang, kali, dan sama dengan. Kesamaan dua matrik. Definisinya, dua matrik A dan B dikatakan sama, syaratnya apa? Pertama tentu ukurannya harus sama. Jadi harus dimensinya sama-sama. Baris kolomnya sama besar, sama ya antara A dan B. Demikian juga entry atau elemen yang seletak bernilai sama. Itu syarat kesamaan dua matriks. Contoh, ini misalnya A dan B. Ini matrik A, ini matrik B. Kalau kita mau samakan A dan B, kita lihat, oh ya dimensinya ini 2 kali 2, baris 2, kolom 2. Ini juga begitu. Ini yang seletak baris pertama, kolom pertama sama-sama angka negatif negatif 9. Di sini baris 2, kolom 1 sama-sama 3. Lalu di sini sama-sama negatif 7. Maka agar sama tentu nilai B di sini harus sama dengan 120 ya. Jadi A akan sama dengan B dengan syarat B-nya 123 karena elemen lain sudah sama semua. Tetapi tentu tidak akan pernah akan sama antara A dan C. Karena apa? Karena dimensi atau ukuran mereka berbeda. Bagaimana kita menjumlah atau mengurangkan dua matriks atau lebih? Sangat mudah. Kita hanya bisa menambahkan atau mengurangkan dua matrik, tambah dan kurang, itu hanya terjadi pada ukuran yang sama. Jadi matrik itu harus memiliki ukuran yang sama. Jumlah baris dan kolomnya harus sama. Nah ini matrik A dan matrik B sepertinya memiliki ukuran yang sama, sama-sama 3 kali 4 ya, 3 baris, 4 kolom. Maka kita bisa tambahkan. Kita juga bisa kurangkan. Nah, bagaimana kita menambahkan A dan B? Kalau kita mau buat A tambah B, maka komponen seletak. Saya highlight, yang komponen seletak kita maksud adalah ini. Baris pertama, kolom pertama, ditambahkan dengan ini, negatif 4. Jadi, 2 ditambah negatif 4, letakkan di sini. Kemudian kita harus menjumlahkan 1 dengan 3. Jawabnya adalah 4 ini. Kemudian dan seterusnya kita bebas pilih ini 7 ada pada baris ketiga, kolom ketiga. Maka ini juga kawan-kawan korespondensinya adalah negatif 4. 7 ditambah min 4 hasilnya 3 dan seterusnya. Nah demikian juga dengan mengurangkan hasilnya seperti di sini. Tentu tidak mungkin kita menambahkan dan mengurangkan B tambah C atau A tambah C. Kenapa? A tambah C jawabannya adalah tak terdefinisi. Ya, tidak terdefinisi. Kenapa? Karena dimensi mereka berbeda. Dan demikian ya, menjumlahkan dan mengurangkan matrik adalah pekerjaan yang sangat mudah. Dan bagaimana jika suatu matrik dikalikan dengan skalar? Yang kita maksud dengan skalar adalah suatu bilangan ya, suatu bilangan itu adalah skalar, suatu buah konstanta. Nah, suatu matrik bisa dikalikan dengan skalar adalah caranya dengan mengalihkan setiap elemen pada matrik itu dengan bilangan skalar tersebut. Misalnya ini matrik A, kalau 2A maka 2 dikali 2 jadi 4, 3 dikali 2, 6, dan seterusnya ya. B, matrik B dikalikan dengan negatif 1, ini ya tentu 7 jadi negatif 7. Kemudian kalau matrik C dikalikan dengan sepertiga, maka 9 dikali sepertiga 3, oke, 3 dikali sepertiga di sini 1, dan seterusnya. Tetapi kita tidak boleh menambahkan dan mengurangkan matrik dengan skalar. Misalnya, ini matrik A, 2 tambah A. A ini jawabannya tak terdefinisi ya. Kenapa? Karena kita tidak bisa menambah atau mengurang suatu matrik dengan skalar. Kita hanya bisa mengalihkan. Membagi itu artinya sama dengan mengalihkan dengan sepernya. Jadi kalau A dibagi 2 itu artinya sama dengan setengah dari A. Sama saja. Berikutnya yang perlu diperhatikan adalah sebuah definisi yang terkait dengan sifat kombinasi linear dari matrik A.
Jadi jika kita punya matrik A1, A2 sampai AN, ukurannya harus sama ya. Kemudian bilangan C1, C2 sampai Cn adalah skalar atau konstanta. Maka yang dinamakan kombinasi linear dari matrik A1, 2, A3 sampai AN dengan koefisien skalar C1, C2 sampai Cn itu bentuknya seperti ini. C1 kali A1 tambah C2 kali A2 dan seterusnya. Nah, contohnya kita lihat ada seperti ini. Nah, ini ada contoh yang sederhana saja. Kita biasa ini, misalnya matrik A dikali 3 ditambah matrik B dikali 2 dikurang C dikali setengah. Maka ini matrik A, ini B, ini C. Kita lihat ukurannya harus sama, tidak boleh berbeda. Maka kita akan bisa membentuk suatu kombinasi linear seperti ini misalnya. Berapa nilai dari 3A tambah 2B dikurang setengah C. Maka A-nya dikali 3, B dikali 2, C dikali setengah, kemudian A ditambah B, lalu hasilnya dikurang dengan setengah C. Tadi hasilnya ini. Ini adalah satu contoh sederhana yang dinamakan dengan kombinasi linear ya, antara matriks-matriks yang seukuran dengan koefisien-koefisien. Berikut kita lanjutkan apa itu perkalian, karena tadi telah kita bahas tentang bagaimana menambah dan mengurangi matriks, bagaimana mengalihkan matriks dengan skalar. Sekarang bagaimana kita mendefinisikan perkalian antar matriks. Nah, perkalian antar matriks ada syarat tertentu yang harus dipenuhinya, tidak seperti penjumlahan yang mencukupkan diri pada ukuran yang sama. Adapun perkalian matriks itu bisa dilakukan pada dua buah matriks yang ukuran dan dimensinya berdua, yang maksud saya ukuran atau dimensinya berbeda, tapi syaratnya adalah ini. Syaratnya adalah yang saya tuliskan di sini. Misalnya A adalah matrik dengan ukuran M kali N dikali dengan B matrik ukuran P kali R, maka perkalian A dan B diperoleh atau bisa dilaksanakan dengan catatan kolom matrik pertama yaitu A dan baris matrik kedua harus sama. Jadi nilai M dan nilai P harus sama. Jadi kalau kita punya misalnya matrik A 2 kali 7, kolomnya 7 ya dikali B 7 kali 3. Nah, ini bisa kita lakukan perkalian A kali B karena kolom matrik pertama dan baris matrik kedua bernilai sama. Tetapi kalau kita membaliknya, B dikali A, B 7 kali 3, dikalikan dengan A yaitu 2 kali 7, apa yang terjadi? Kita lihat kolom matrik pertama 3, baris matrik kedua 2, maka 3 tidak sama dengan 2, sehingga B tidak bisa dikali A. Untuk alasan ini, maka perkalian matrik tidak bersifat komutatif. Komutatif seperti pada bilangan ya, 2 kali 4, kalau dibalik sama dengan 4 kali 2. Tapi matrik tidak bisa bekerja dengan cara yang demikian. Ya, itu tidak komutatif. Ya, syaratnya seperti itu. Baik, kita buat contoh lagi lah misalnya ya. Apakah bisa kita memiliki matrik M 8 kali 3 dikalikan dengan T 2 kali 6? Bisakah dua matrik ini dikalikan? Jawabannya tidak bisa karena kolom matrik yang pertama yaitu M ada 3, baris matrik yang kedua yaitu T ada 2. Dan 3 tidak sama dengan 2 sehingga proses perkaliannya tidak bisa. Dibalik juga nggak bisa, T kali M juga tidak bisa terjadi. Nah, ini ada cara standar mengalihkan dua matrik. Cara standar ini yang dinamakan dengan perkalian dalam. Nah, untuk mengalihkan dua matrik, sebaiknya kita memperhatikan dua matrik yang pertama, matrik yang hanya memiliki satu baris saja. Hanya satu baris. Matrik kedua hanya satu kolom. Ingat, perkalian matrik itu berjalan dengan baris kali kolom, bukan kolom kali baris. Jadi urutannya adalah baris kali kolom. Jadi kalau matrik R punya satu baris, matrik C punya satu kolom, RC, nah ini adalah baris dikali kolom. Tentunya ini R1 dikali C1, ditambah R2 dikali C2, ditambah R3 dikali C3, dan seterusnya sampai Rn kali Cn. Nah, ini adalah prinsip perkalian dalam antara dua matrik. Nah, kita tambahkan.
Sigmanya adalah sigma RICI dengan I bergerak dari 1 sampai N. Nah, ini dari buku Carl D. Myers ya, Applied Linear Algebra. Cara mengalihkan seperti itu. Mari kita lihat baris kali kolom. Matrik pertama baris, matrik yang kedua kolom. Ingat ya, jangan dibalik. Bukan kolom kali baris. Nah, bagaimana mengalihkan dua matrik ini? Ingat, 2 dikali 1. Ini. Nanti ditambah dengan 4 dikali 2. Ditambah lagi dengan negatif 2 dikali 3. Hasilnya 4. Nah, ini dia. Kemudian kalau kita punya matrik F dan matrik G seperti ini, dan kalau kita mau kalikan F kali G, kita blok baris matrik pertama dan kolom matrik yang kedua. Nah, baik, kita kalikan saja. Barisnya nih AB ini dikali ini dikali ini. Jumlahnya adalah ini. Letakkan di sini. Kemudian baris pertama lanjut dikalikan dengan kolom yang kedua. A kali B tambah B dikali D. Letakkan di sini. Nah, maka setelah selesai kita turun ke baris yang kedua. Baris kedua di mana kita mengalihkan elemen pada baris kedua untuk matrik pertama dengan semua elemen pada kolom pada matrik yang kedua. Maka ini adalah matrik hasilnya. Kita beri simbol atau nama matrik H. Nah, prinsipnya ingat baris dikali kolom. Kemudian syarat perkaliannya kalau A kali B, kita harus lihat kolom matrik pertama 3, ini baris matrik kedua 3, sama kan? Angka dalam ini sama, maka perkalian bisa dilakukan. Bagaimana dengan ukuran matrik hasil AB? AB, berapa hasilnya? Yaitu ambillah baris matrik pertama dikali dengan kolom matrik yang kedua. Nah, seperti itulah cara kita mengalihkan matrik. Saya beri satu contoh, misalnya ada matrik A 4 dikali 3, matrik B misalnya 3 dikali 11, bisa kita kalikan, ini sama. Hasilnya matrik C, dan dimensi matrik C itu diambil dari baris. Baris matrik C adalah mengambil baris dari matrik A, dan kolom matrik C adalah mengambil kolom dari matrik yang kedua. Nah, seperti itu. Ya. Tinggal demikian saja kita mengelolanya. Mari kita lihat sama-sama bagaimana prinsip mengalihkan matrik itu. Yang penting matrik pertama baris, lalu matrik kedua kolom. Itu prinsipnya. Mari kita lihat, kita highlight ini, 260, baris kedua. Andaikan baris kedua dikalikan dengan kolom yang ketiga dari matrik kedua, maka hasil kalinya kita letakkan di sini. Nah, gitu. Dengan hasilnya tentu 2 kali 4, ditambah 6 kali 3, ditambah 0 dikali 5, 26 letak di sini. Kenapa di situ? Ya, kita lihat matrik pertama A ini ukurannya 2 kali 3 ya. Misalnya matrik kedua B ukurannya 3 dikali 4. Hasilnya adalah matrik C, yaitu ambil baris matrik A untuk menjadi baris matrik C, hasil 2 dikali 4. Maka kita letakkan di sini, ya kita buat template, dia memiliki 2 baris, 4 buah kolom. Nah, ini dia. Ada matrik hasilnya adalah 2 baris dikali 4 kolom. Nah, ini. Dan ini perpotongan, karena matrik yang pertama itu baris kedua, dikalikan dengan matrik kedua yang kolomnya dipilih kolom ketiga, maka ini 23, maka ini baris kedua, kolom ketiga 26 kita letakkan di sini. Nah, demikian cara kita secara mudah mengalihkan matrik. Ya, ini adalah hasil hasil tadikah ini? 3, 4, 1, 2. Ini sedikit berbeda. Nah, kita lihat. Mari kita ambil satu contoh. Andaikan saya meng-highlight, artinya mengambil baris pertama dari materi yang pertama ya, kemudian dikalikan dengan kolom ketiga, jadi baris pertama dikali kolom ketiga, maka hasilnya akan ada pada baris pertama kolom ketiga. Ini dia. Ini baris pertama,
kolom ketiga. Ini dia. Pertemuan antara baris pertama dan kolom ketiga itu adalah di sini nanti 17. Dan 17 itu kita peroleh tentu dengan baris pertama ini 1 dikali dengan 3. 1 kali 3 ditambah negatif 3 dikali 2. Ditambah 0 dikali negatif 4. Lalu ditambah dengan 4 dikali 5. 4 dikali 5 tentu hasilnya adalah 17. Nah, demikian prosesnya. Ya. Misal lagi, ini saya hapus. Kita tahu ini ya, matrik A 2 kali 4. Matrik B 4 kali 3. Bisa kita kalikan ini 4 dan 4. Matrik C adalah 2 kali 3. Makanya ini 2 kali 3 itu barisnya 2, 1, 2, kolomnya ada 3. 1, 2, 3. Nah, seperti itu ya. Kita telah membuat template untuk matrik hasil C. Nah, bagaimana bila saya highlight ini? Ini baris kedua, dikalikan dengan kolom yang kedua. Lihat, baris 2, kolom 2. Maka letakkanlah hasilnya pada baris kedua, kolom kedua. Perpotongan baris 2, kolom 2 ada di sini. Ya, ada di sini. Nah, ini adalah negatif 23 yang diperoleh dengan cara min 2 dikali 5 ditambah 5 dikali 10, ya kan begitu? Ditambah negatif 8 dikali negatif 4, lalu ditambah dengan 9 dikali 5. Hasilnya adalah negatif 23, kita tempatkan di sini. Seperti itulah kaidah bagaimana kita mengalihkan dua matrik. Ingat tadi saya katakan perkalian matrik tidak komutatif. Ini ada matrik B dan matrik D. Ini B, ini D. Kalau dia matrik B dikali D ini, B kali D, ini B dulu baru D, hasilnya ini. Tetapi jika dibalik, D dikali B ada juga hasilnya bisa, tetapi hasilnya bukan matrik yang sama. Di sini 40, di sini ini min 8. Ini yang terakhir ini negatif 19 dan 45. Jadi mereka tidak bersifat komutatif. Nah, bagaimana hukum mencoret suku sejenis pada matrik? Itu tidak berlaku sama sekali. Contoh kita punya matrik A, elemennya ini matrik B, di matrik C. Maka kalau kita mau buat A kali B, ini kan A kali B 4 semua, A kali C juga demikian, sama. Bukan berarti kalau A kali B sama dengan A kali C, maka kita buat kesimpulan, oh ini sama seperti pada biasanya kita coret ini dan ini, sehingga B sama dengan C. Ini bukan fakta dan inilah salah. Ya. Kaidah mencoret suku sejenis tidak berlaku pada matrik. Ya. Jadi ini tidak boleh demikian. Kita lihat ada lagi istilah lain pada matrik yang itu matrik yang dipartisi. Jadi sembarang matrik bisa dipartisi menjadi beberapa sebuah submatrik atau matrik bagian dengan cara apa? Sederhana saja, yaitu kita menggoreskan garis vertikal dan atau garis horizontal antara baris dan atau kolomnya. Seperti ini ada matrik A berukuran berapa baris ini? 1, 2, 3, 5. 5 baris dan 3 kolom. A 5 kali 3. Nah, kita bisa mempartisi seperti ini di garis, maka kita akan memiliki 4 buah matrik, submatrik. Nah, yang pertama kita namakan matrik A11, yang elemennya adalah apa? A11 itu elemennya A11, A21. Kemudian yang ini adalah untuk A22. Nah, bisa juga kita mempartisi dengan cara yang lain, sepertinya kita hanya mempartisi tidak berdasarkan baris dan kolom, tetapi hanya berdasarkan kolom. Maka ini matrik A terpartisi menjadi submatrik C1, C2, C3 seperti ini. Dengan C1 elemennya adalah A11, A21, dan seterusnya. Atau kita dapat membagi dengan mempartisi secara horizontal. Nah, kita memiliki 5 buah submatrik dari matrik asal A. Ini namanya matrik yang dipartisi. Berikut,
bagaimana kita menyatakan suatu sistem persamaan linear dalam bentuk perkalian matrik. Ini SPL adalah kuliah kita yang pertama pada video yang pertama. Nah, Anda bagi yang belum mengikuti video-video kuliah sebelumnya dari video 1, 2, sampai 3, Anda bisa lihat dan mengikutinya pada bagian deskripsi pada video ini. Dan saya berikan linknya pada bagian deskripsi. Nah, misal kita memiliki suatu sistem persamaan linear seperti ini kalau kita nyatakan dalam bentuk koefisien ya, matrik koefisiennya adalah ini, A11, A12 ini A ya, matrik koefisien. Kemudian X1, X2, Xn ini adalah matrik variabel. Tentunya B di sini adalah hasil ya. Nah, jadi suatu sistem persamaan linear dapat direpresentasikan dalam bentuk perkalian matrik AX sama dengan B. Nah, contoh bagaimana ini dinyatakan. Kita punya 4 buah sistem persamaan linear dan bagaimana kita menyatakan SPL ini dalam bentuk perkalian matrik. Kita ambil contoh B. B kita bahas. Nah, ini koefisiennya X1, 3, negatif 1 dan 0. X2, 3, negatif 5, negatif 4. Ini X3 dan ini hasil. Maka ini adalah A dikali X sama dengan B. Nah, seperti ini kita menulis suatu SPL dalam bentuk perkalian matriks. Anda dapat mengerjakan bagian A, C, dan D. Berikutnya kita bahas sifat-sifat aritmatika dari matriks. Ingat, jika A kecil, B kecil, ya, adalah skalar dan kapital A, B, C adalah matriks, jadi matriks dalam huruf besar ya, skalar dalam huruf kecil. Ya. Kita asumsikan bahwa ukuran atau dimensi matrik-matrik ini memungkinkan untuk dilakukan penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Maksudnya ini kita asumsikan bahwa itu bisa terdefinisi ya, A kali B, A tambah B, terkait dengan dimensinya masing-masing. Maka kita akan memiliki ada setidaknya 9 sifat-sifat aritmatika matrik seperti yang nampak di sini. Sifat komutatif berlaku untuk penjumlahan. Ini yang pertama ya. Kemudian juga asosiatif. Jadi A tambah B tambah C, B dulu ditambah C baru tambah A, itu hasilnya sama dengan A tambah B dulu baru kemudian ditambah C. Itu asosiatif penjumlahan. Demikian juga A kali BC, B kali C dulu baru dikali A, itu sama saja dengan A kali B dulu, nanti baru dikali C. Ini namanya hukum asosiatif pada perkalian. Nah, demikian yang keempat, dan seterusnya. Ini sepertinya semuanya adalah yang sederhana dan mudah ya. Ini adalah di antara 9 sifat aritmatika matriks. Berikut kita bahas tentang transpose dan trace suatu matriks. Kita definisikan transpose itu manakala baris diubah menjadi kolom. Jadi kalau kita punya matrik A, ukurannya 2 kali 3, maka A transpose ditulis dengan AT, ini bukan pangkat, adalah suatu matrik yang kita tinggal membalik baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Sehingga 2 kali 3 menjadi 3 kali 2. Nah, seperti itu. Contohnya ini matrik A. Ini adalah matrik A. Kemudian kalau kita mau buat transpose, maka yang kita lakukan adalah baris pertama ini, yaitu yang saya blok, 1 min 2, 4 ditulis sebagai kolom pertama. Kemudian baris kedua, 3, 7, 0, kita tulis menjadi kolom kedua. Nah, seperti itu. Baris yang ketiga, nih, min 5, 8, 6, kita tulis menjadi kolom yang ketiga. Ini adalah transpose dari matriks A. Baik, kita lihat. Jadi sebenarnya kalau transpose matrik itu sebenarnya interchange. Jadi kalau dia bujur sangkar ya, matrik A dengan transposnya itu dapat dipandang sebagai pencerminan terhadap diagonal utama. Jadi ini diagonal utamanya, ini cerminnya min 2 dengan 3, min 5 dengan 4, 8 dengan 0. Hanya ganti posisi saja ya.
8 ke 0, 0 ke 8 terhadap pencerminan terhadap dari diagonal utama. Ini diagonal utamanya, cerminkan. Maka posisi 3 ke negatif 2 dan posisi negatif 2 pindah ke 3 dan sebaliknya. Apa itu trace? Jika A adalah matrik bujur sangkar yang ukurannya N kali N, ini 2 baris 2 kolom, 3 baris 3 kolom, dan seterusnya, maka trace dari matrik A dinyatakan dengan simbol TRA, trace A, itu jumlah dari semua elemen yang berada pada diagonal utama. Nah, ingat dia harus matrik bujur sangkar. Ini B matrik bujur sangkar. Saya blok ini diagonal utamanya 3, 1, 12. Maka trace dari matrik B adalah 3 tambah 1, 4, 4 tambah 12. Jadi trace dari matrik B, kita boleh tulis TRB ya. TRB adalah 3 tambah 1 tambah 12, yaitu 16. A tidak punya, A tidak ada trace-nya. C tidak punya trace. E trace-nya ada, min 12 ditambah 10, yaitu TRE, negatif 2. Sedangkan D, bujur sangkar juga, satu baris, satu kolom, maka trace-nya juga 15. Jadi trace hanya ada pada matrik bujur sangkar. Baik, nah ini tadi transpose dan trace seperti ini. Jadi kalau matrik A ditranspose, barisnya menjadi kolom seperti ini. Lalu trace-nya seperti yang telah saya sebutkan. Selanjutnya kita lihat yaitu matrik simetri. Apa itu matrik simetri? Ini terkait dengan transpose suatu matrik. Itu akan ada matrik lain yang disebut dengan matrik simetri. Suatu matrik A dikatakan matrik simetri, syaratnya matrik A simetri jika A sama dengan transposnya. Seringkali bahwa suatu matrik itu dengan transposnya berbeda. Apalagi kalau pada matrik yang dia persegi panjang. Pasti A dan A transpos tidak sama. Tetapi pada matrik bujur sangkar, ada kemungkinan di mana A dan transposnya bernilai sama. Jadi kalau begitu, matrik simetri itu hanya ada pada matrik bujur sangkar. Matrik simetri hanya ada pada matrik bujur sangkar. Selain matrik bujur sangkar, tidak ada tuh matrik yang simetri. Nah, syarat lain, suatu matrik dikatakan simetri jika A sama dengan transposnya dan elemen-elemennya yaitu AIJ sama dengan AJI. Ya, baris IJ itu baris ke I, kolom ke J. Sama dengan baris ke J, kolom ke I. Nah, ini simpel saja ya. Adakah di sini contoh sebentar ya? Bagaimana cara kita memiliki atau membuat suatu matrik yang simetri? Karena suatu matrik simetri itu memiliki sifat seperti yang saya katakan tadi. Matrik A bila A sama dengan A transpose. Dan syarat ini berlaku yaitu bila komponen AIJ sama dengan AJI. AJI. Ya, seperti ini ya. Untuk membuat matrik yang demikian, misalnya ini 2 kali 2. Nah, di sini saya akan beri di sini 5, maka di sini juga harus 5. Nah, ini diagonal utamanya. Ini pencerminan terhadap diagonal utama itu, nah ini adalah yang sama. Bukankah ini adalah A1, 2, 5, dan ini adalah elemen A2, 1, yaitu 5. Dan jika ini adalah matrik A, kalau kita transposkan, maka hasilnya adalah 2, 5, 5, 6. Jadi ini A sama dengan A transpos. Demikian ya. Bagaimana kalau kita memiliki matrik 3 kali 3? A 3 kali 3. Kita berikan saja angka di sini diagonal dulu ya. Min 4, 1. Nah, di sini. Kemudian jika saya letakkan di sini 4, 12 misalnya. Ini diagonal utama ya.
Ini diagonal utama kita. Kalau kita mau matrik itu simetri, 12 itu di kolom berapa? Ini di 12 itu elemen berapa di sini? Ini kan A berapa? 2, 1. Baris 2, kolom 1 itu 12. Maka A1, 2 juga harus 12. Baris 1, kolom 2 di sini. Juga 12. Nah, ini yang kita namakan pencerminan terhadap diagonal utama. Jika saya letakkan di sini negatif 7 itu elemen pada baris berapa? A31, baris 3 kolom 1. Sama dengan min 7. Maka supaya simetri maka harus sama dengan A13. Juga negatif 7. Baris pertama, kolom ketiga ini baris pertama, kolom ketiga di sini lihat posisinya juga. Ya. Maka kita letakkan negatif 7 di sini. Dan ini, nah seperti ini pencerminannya. Dan kalau di sini adalah 6, tentu di sini juga harus 6. Nah, seperti itu. Maka kita memiliki matrik A itu kita 5, 12, ini matrik A. Coba kita transposkan, maka baris pertama menjadi kolom pertama. Ini baris pertama, tulis sebagai kolom pertama. 5, baris kedua menjadi kolom kedua. Baris ketiga menjadi kolom ketiga. Pertanyaannya, apakah A dan A transpos sama? Kita tentu lihat ini sama. Ya, semua elemen yang serta adalah sama, maka ini adalah matrik yang simetri ya. Nah, demikian membahas tentang matrik yang simetri. Nah, kemudian sifat-sifat aritmatik transpos ada 5. Jika suatu matrik A transpos ditransposkan lagi balik ke matrik asal A. Jika A plus minus B transpos, maka A transpos plus minus B transpos. Yang unik adalah ini ya. Yang keempat ya. A dikali B ditransposkan sama dengan kebalikannya. B transpos dikali A transpos. Jadi untuk itu, ini bisa di-extend atau diperluas. Jadi kalau kita perkalikan matrik A kali B kali C, lalu hasil ketiganya ditranspos, maka itu setara dengan mengalihkan transpos C kali transpos B kali transpos A. Jadi ABC sama dengan CBA dalam urutan transpos. Kalau ABCD maka DCBA. Jadi bisa diperluas seperti itu ya. Ada lagi sifat lain, ada lagi istilah lain dari matrik yang kita namakan matrik identitas. Hurufnya I. I1 berarti hanya satu elemen. Nanti ada I2, ada I3. I3 itu artinya I3 baris 3 kolom. I2, 2 baris 2 kolom. Apa itu matrik identitas? Seperti ini. Ini dinamakan I2, barisnya 2, kolomnya 2. Yaitu suatu matrik yang diagonal utamanya semua satu dan selainnya 0. Ini matrik pada diagonal utamanya bernilai 1, ini semuanya 1, dan lain-lainnya semua harus 0. Inilah dinamakan matrik identitas. Nah, matrik identitas I itu berperan seperti angka 1 pada perkalian. Jadi kalau kita punya 8 dikali 1, sama saja dengan 8. Maka demikian juga suatu matrik A, kalau dikalikan dengan I, akan A lagi. Suatu matrik I dikalikan dengan B, akan B lagi. Jadi matrik identitas I berperan seperti angka 1 pada perkalian bilangan real. Ya. Nah, itu juga dinamakan, nama lainnya adalah matrik satuan. Nama lain matrik identitas adalah matrik satuan. Nah, ini kita tulis I3, karena 3 baris 3 kolom, ini I4. Kalau ditulis I4, adalah 4 baris 4 kolom. Khusus untuk materi identitas kita tidak menuliskan 4 kali 4. Dan ini cukup ditulis 4 saja ya. Artinya dia sudah pasti bujur sangkar. Baik, ada matrik A, ini ada matrik B.
Matrik A ini kalau dikalikan dengan matrik I yang ukurannya 4 kali 4, kita tidak usah pening-pening lagi, tidak usah mengelola perkalian baris dan kolom ini, nggak perlu. Cukup itu kembali lagi ke matrik A itu. Jadi kalau ada A dikali I2 ini matrik identitas, balik lagi ke A. Kita tidak perlu mengalihkannya dengan susah. Itu sudah menjadi sifat ya perkalian setiap matrik dengan identitas akan seperti itu. Maka jika A, matrik A dikalikan dengan IN, baris ukurannya dimensi terserah, maka balik ke A. Maka IM dikali A, balik lagi ke A. Oke. Lanjutnya kita akan bahas tentang inverse dari suatu matrik. Jadi jika A adalah matrik pure sangkar dan jika kita dapat menemukan suatu matrik lain yang ukurannya sama dengan A, katakanlah dia matrik B, sedemikian rupa berlaku A kali B sama dengan B kali A dan sama dengan I di sini identitas, maka matrik A dinamakan invertible. Istilah itu diartikan dapat dibalik. Dapat dibalik artinya memiliki inverse. Sedangkan B disebut sebagai inverse dari matrik A dan dinyatakan dengan simbol A-1. Ini jangan dipahami sebagai pangkat. Bukan A pangkat min 1. Ini diartikan sebagai inverse. Jadi itu bukan simbol pangkat, itu adalah simbol dari inverse. Nah, jika matrik B tidak dapat diperoleh, artinya tidak ada matrik B yang membuat A kali B sama dengan B kali A sama dengan I, maka matrik A itu dinamakan singular. Matrik singular itu adalah matrik yang tidak dapat dibalik, matrik yang tidak punya inverse. Ya. Jadi kalau A matrik yang punya inverse, maka dinamakan non-singular. Atau tak. Kita lihat contoh, ini ada matrik A, lalu di sini ternyata ada matrik lain. Katakanlah ini matrik B, B ini sah kita katakan sebagai A inverse karena ketika kita tulis A kali A kali B ya, di mana B-nya tadi matrik ini ya, A kali B, ternyata ini sama dengan B kali A sama dengan 1001. Nah ini, maka otomatis ini adalah inverse dari matrik A ini. Karena berlaku hubungan ini ya, A kali A inverse sama dengan A inverse kali A sama dengan I. Oke. Contoh lain, coba tunjukkan bahwa matrik B ini tidak punya inverse. Untuk menunjukkannya tentu B dikali suatu matrik. Katakanlah di sini C ya. Kita telah memberi contoh B. Dikali C harus sama dengan C dikali B dan harus kembali kepada I. Karena ini 3 kali 3, maka I-nya juga I3. I3 itu seperti ini. Adakah hubungan yang seperti ini berlaku? Kita lihat. Mari kita hitung B kali C. Nah, ini BC. B-nya tadi ini ya. C-nya itu kita katakan saja secara umum harus sama dengan ini. Ya. Nah, ini tidak bisa. Artinya B ini B dikali C tidak sama dengan I. Kenapa? Karena hasil kali baris kedua dari matrik B ini dengan kolom kedua dari matrik C ini hasilnya 0. Kan baris 2, kolom 2 harusnya di sini. Sedangkan matrik identitas mengharuskan di sini tidak 0, tetapi di sini harus 1. Faktanya ini 0, berarti bukan matrik identitas. Artinya B kali C tidak sama dengan I, sehingga matrik B ini tidak memiliki inverse dan matrik B dinamakan matrik yang singular. Oke. Bagaimana menghitung inverse matrik 2 kali 2? Jadi kalau kita punya matrik A, komponennya A, B, C, D. Nah, jika hasil kali silang ini, A kali D dikurang B kali C tidak 0, maka inverse matrik A dihitung dengan rumus ini. Ya, 1 per AD dikurang BC dikalikan dengan matrik yang agak dibalik ya, seperti ini ya. Nah, ini dibalik dan ditukar ukurannya, ditukar tandanya ya, positif jadi negatif.
Nah, mari kita pertegas kembali tentang bagaimana mencari inverse matrik ukuran 2 kali 2 dan ini sangat mudah ya. Jika kita buat secara umum matrik A dengan komponen A, B, C, D seperti ini, maka inverse-nya diperoleh dengan rumus ini. Jadi kita cukup kalikan diagonal ini yang hijau, A kali D, nanti dikurang dengan B dikali C ini. A kali D kurang B kali C. Nanti inverse-nya adalah 1 per AD min BC dikalikan dengan matrik apa? Nah, matrik yang ini, diagonal serong kanan ini, di sini tukarkan kalimat mudahnya adalah di sini D, sini A. Jadi ini kita katakan apa? Tukar posisi, change position. Nah, ini tukar posisi ya. Maksudnya matrik yang pengalinya ini tukar posisi. Kemudian untuk serong kiri, tadi ada serong kanan ini serong kiri ya. Serong kirinya ini apa? Ya, adalah di sini kan C sama B. Berarti di sini tetap C tapi negatif, di sini juga negatif B. Jadi untuk bagian ini supaya mudah mengingat, ganti tanda. Ganti tanda. Tanda itu maksudnya positif jadi negatif, negatif jadi positif. Mari kita berikan contoh sederhana bagaimana 2 kali 2 itu begitu simpel. Nanti untuk 3 kali 3 faktanya sudah berbeda. Ini contoh, misalnya matrik A, 2, negatif 5, min 4, 3. Nah, mari kita cari inverse-nya, kita kali ya ini ya. Ini kita kalikan dulu. Nah, berapa? Ini adalah 2 dikali min 5, dikurang ya, harus kurang. Dikurang dengan 3 dikali min 4 ya. 3 dikali min 4, hasilnya negatif 10 ditambah 12. Hasilnya 2 ya kalau tidak salah. Ini 2. Oke, berarti detek A inverse itu 1 per ini tadi, ya kan? 1 per AD dikurang BC yaitu 2 dikali, nah ini serong ke kanan tadi apa kita bilang? Serong ke kanan tadi apa? Uh, ganti posisi ya. Ganti posisi, artinya 2 akan ditempati oleh negatif 5 ditempati oleh. Kemudian yang ini ganti tanda, change sign, change position, change sign. Ini, nah 3 positif jadi negatif 3. Di sini negatif 4 menjadi positif 4. Dan demikian saja. Maka hasilnya tentu kita sudah tahu, setengah dikalikan dengan min 5, min 5 per 2, setengah dikali dengan 4, 2, min 3 per 2, dan satu lagi 1. Nah, ini adalah inverse-nya. Dan ini Anda bisa periksa bahwa A dikali A inverse itu akan sama dengan kalau dibalik kali A, dan ini akan menjadi sama dengan I, yaitu 2 kali 2, 1, 0, 0, 1. Nah, demikian. Nah, seperti itu bagi kita cara mencari inverse matrik 2 kali 2. Nah, ini contoh lainnya untuk bisa Anda pelajari ya. Bagaimana dengan sifat-sifat inverse? Muncul pertanyaan mendasar. Apakah sebuah matriks yang dapat dibalik atau invertible, yaitu memiliki inverse, ya, memiliki lebih dari satu inverse tidak? Bisakah suatu matriks yang memiliki inverse itu inverse-nya lebih dari satu? Nah, adakah misalnya matrik A, dia punya inverse matrik B dan matrik C? Gitu. Mungkin nggak itu? Ini pertanyaan yang mendasar yang kita pikirkan ya. Ini teorema. Jadi jika B dan C kedua-duanya, anggaplah B dan C dua-duanya adalah inverse dari matrik A. Maka B harus sama dengan C. Nah, kita buktikan ya. Karena B adalah inverse dari A, maka B kali A akan sama dengan I. Itu kan sifat. Ya, karena B inverse A, maka perkaliannya BA sama dengan I.
Mari kita kalikan kedua ruas ini dengan matriks C. Ya, jadi BA dikali C ini, kemudian I juga dikali C, IC. Dan hasilnya juga adalah C. Tetapi itu adalah benar bahwa B kali A kali C itu sama saja dengan ini. Dan ini adalah sifat aritmatika matrik yang kita nyatakan pada slide sebelumnya ya. Dan ini adalah B kali I. Kenapa? Karena tadi A kali C adalah I. Ya kan? Karena B sama dengan C. Ya. Maka ini artinya adalah sama dengan B kali I. Dan ini sama dengan B itu sendiri. Jadi B sama dengan C. Artinya karena B sama dengan C, sebuah matrik yang invertible itu hanya memiliki persis satu buah inverse saja. Jadi karena B sama dengan C, kecuali B dengan C itu berbeda. Maka matrik, misalnya kalau matrik A punya inverse B, inverse-nya ada C, dengan B tidak sama dengan C. Ternyata kenyataannya tidak demikian. Artinya kita simpulkan bahwa suatu matrik yang invertible dia akan hanya memiliki pasangan inverse satu matriks lain saja. Tidak ada dua matriks yang berbeda yang menjadi inverse dari satu buah matriks yang invertible. Ini artinya seperti ini ya. Nah, kemudian ada teorema berikutnya. Jika A dan B adalah dua matriks yang bisa kita balik, dua-duanya memiliki inverse, maka hasil kali AB juga dapat dibalik. Jadi kalau A kali B dikalikan, dua-duanya punya inverse ya. A ada inverse-nya, B ada inverse-nya, maka hasil kali keduanya itu AB juga dapat dibalik. Artinya AB kalau kita inverse-kan itu ternyata sama dengan B inverse dikali A inverse. Nah ini buktinya. Ya. Jadi kalau AB dikalikan dengan ini, bisa seperti ini ya, sama dengan I lagi. Nah, tetapi AB dikali ini sama dengan ini, kan boleh, karena kita memiliki aritmatika matriks ya, kita hanya menggunakan aritmatika matriks. Nah, dilihat bahwa B kali B inverse itu kita ganti dengan I. Kan demikian? Demikian juga dengan ini. Nah, kalau A dikali I, balik ke A lagi. Dan A kali A inverse balik ke I lagi. Dan demikian juga sebaliknya, ini akan berlaku seperti ini. Ya. Jadi kita ada soal seperti ini. Misalnya ada matrik A dan matrik B. Tunjukkan bahwa A, B inverse, kemudian B inverse kali A inverse. Nah ini karena matrik A dan B sudah diberi nilai spesifik angkanya, maka ya Anda dapat mencoba sendiri. Pertama Anda bekerja A kali B. Berapa? Sesudah itu cari inverse-nya. Kemudian bekerja lagi, cari lagi A inverse berapa, cari lagi B inverse itu berapa, maka lalu kalikan. Nah, apakah hasilnya sama antara ini dengan ini? Ada ya cara membuktikannya. Kita lanjutkan sedikit lagi. Bagaimana dengan matrik bujur sangkar yang kita dapat pangkatkan? Jadi khusus pada matrik bujur sangkar, A pangkat 0 itu sama dengan I. Dan A pangkat N adalah A kali A sampai N kali dengan catatan N, yaitu lebih dari 0. Ternyata pada matrik bujur sangkar, itu seperti aritmatika bilangan biasa pada masalah eksponensial atau perpangkatan. Jadi A pangkat M kali A pangkat N, pangkatnya bisa ditambah. A pangkat M kali N, pangkatnya boleh kita kalikan. Dan ini berlaku pada matrik bujur sangkar. Berikutnya adalah polinomial matrik. Yang dimaksud dengan polinomial matrik adalah kita dapat memasukkan matrik ke dalam polinomial dengan definisi berikut ini. Jadi jika diberikan polinomial seperti ini, dan A adalah matrik bujur sangkar, maka inputnya ini adalah matrik
maka X ini diganti dengan matriks. Nah, matrik A yang pangkat N-1 hingga A0. Dan A0 itu adalah nanti dikalikan dengan I. Ini di mana matrik I tadi adalah matrik identitas. A1, A2, sampai AN adalah skalar ya. Nah, contoh. Misalkan kita punya matrik lah ini ya. Ini ada matriknya. Berapa A kuadrat, berapa A pangkat 3, dan berapa polinomial PX seperti ini. Nah, ini kita jawab. Ini A kuadrat, A kali A. Ini dia. A pangkat 3 itu boleh kita tulis A kali A, yaitu A kuadrat kali A. Karena A kuadrat itu ini dikali A, jadi ini dia. Ini hasilnya ini. Lalu kalau kita tanya A pangkat 6 gimana? A pangkat 6 langsung A pangkat 3 dikali A pangkat 3. Karena kita sudah punya nilai A pangkat 3 di sini. Nah, demikian. Nah, jika kita menggunakan polinomial dan inputnya X diganti dengan A, maka ya A tadi akan pengganti bagi X dan kalkulasinya akan menjadi seperti ini. Nah, ini yang dinamakan dengan polinomial matriks. Selain daripada pangkat positif, jadi kalau dia matrik bujur sangkar, dia juga berlaku pangkat negatif. Jadi kalau A pangkat negatif N, itu sama dengan A pangkat A inverse ini ya. Ini A inverse loh, dipangkatkan dengan N. Jadi ini kita akan memiliki teorema. Jika A adalah matrik yang invertible dan N bilangan bulat yang non-negatif, maka A inverse adalah juga invertible. Ya. A pangkat N juga invertible. Dan A pangkat N inverse dengan seperti ini. A inverse pangkat N. K dikali A juga invertible untuk nilai skalar K yang tidak sama dengan 0. Nah, ini adalah pangkat negatif dari matrik bujur sangkar. Nah, ini adalah contohnya. Ada matrik A, ini inverse-nya. A pangkat min 3 tentu A inverse di pangkat 3. Nah, A inverse ini pangkat 3, berarti ini diulang 3 kali perkaliannya. Ini. Demikian juga A pangkat 3. A kali A kali A. Jadi dari teorema ini diperoleh bahwa A pangkat 3 inverse, ini A pangkat 3 tadi ini, yang kalau kita inverse-kan, akan balik menjadi A inverse di pangkat 3. Nah, ini contoh sederhana ya, daripada bagaimana teorema ini kita pahami ya, dalam bentuk contoh yang bilangan langsung ya. Nah, yang terakhir adalah teorema ini. Jika A adalah matrik yang bisa dibalik, maka transposnya juga bisa dibalik. Artinya berlaku A transpose inverse sama dengan A inverse dari transposnya. Nah, demikian kuliah keempat kita tentang bahasan matrik pada bagian 1. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi nanti pada video berikutnya di kuliah kelima, masih pada matrik dalam part yang kedua. Semoga ini dapat membantu Anda. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.